Kita nggak pakai lama. Hari ini ada kabar bos barunya Hamas sama juru bicaranya ini ya dibunuh sama Israel ya. Tetap pakar rudal Houthi tewas ya. Nah, bertanya kapan gilirannya Yusuf Kala nih. Ya, kita tunggu kapan giliran Yusuf Kala tewas. Ma'ruf Amin, Yusuf Kala. Tumben Ma'ruf Amin tapi nggak banyak nongol ya sekarang ya. Kasih salam dulu ya, shalom semua yang ada di Indonesia, shalom Eropa, shalom semua yang ada di Israel, di Haifa alma mater saya, shalom semuanya yang ada di ini. Ya, oke. Sama Profesor Metatron ya di sini ya. Oke itu ya. Biar kelihatan loh. Oh. Nah, kurang ini ya. Baik kelihatan nggak juga nggak apa-apa. Oke, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Langsung aja deh ya, biar cepat karena kita udah terlambat nih. Kita lagi sibuk sekali ya. Karena kemarin mobilnya almarhum ya, nanti ya, istri kedua almarhum. Jadi kita yang nggak repot ya. Dasar ini ya, dasar buaya jadinya. Bini muda baru almarhum langsung dapat bini muda yang lebih tua. Nggak bingung kan, dapat bini muda yang lebih tua. Nah, tapi semua lancar ya. Waduh, terima kasih. Apa namanya buat Tuhan Yesus yang selalu menyediakan tepat pada waktunya ya. Kita nggak pakai lama. Hari ini ada kabar bos barunya Hamas sama juru bicaranya ini ya dibunuh sama Israel ya. Tetap pakar rudal Houthi tewas ya. Nah, bertanya kapan gilirannya Yusuf Kala nih. Ya, kita tunggu kapan giliran Yusuf Kala tewas. Ma'ruf Amin, Yusuf Kala. Tumben Ma'ruf Amin tapi nggak banyak nongol ya sekarang ya. Terus juga buat teman-teman ya yang di Indonesia yang sok-sokan membela Hamas. Ya ini kapan nanti kita tunggu ya. Mungkin nggak waktu lama lagi. Ya siap-siap saja. Kamu kira Israel akan main-main? Enggak, saudara ya. Sekarang di sini ada Profesor Metatron yang sudah 2 bulan ya memberitakan Injil. Dia langsung kepada memberitakan Injil langsung kepada onta-onta dari padang gurun yang sedang kedinginan membeku di Belanda. Ya, tadinya hanya diskusi kenalan-kenalan, nggak taunya malah memanas suasana ya. Kemarin saya juga sama ya, saya juga sama diskusinya memanas kemarin ya dengan orang Pakistan ya, orang Pakistan mau mendakwai saya. Ya entah ini kesambet apa ini orang ya, entah kesambet setan apa nih si orang Pakistan ini yang menekat mau mendakwai saya tanya balik bingung saudara ya. Saya tanya, enggak ada begitu, enggak ada, enggak apa-apa ya sudah. Ya sudah, ini kita mungkin dapat dengarkan update dulu dari Profesor Dr. Metatron. Terlebih dahulu selama 2 bulan di Belanda, ada banyak sekali kabar-kabar yang mengejutkan dan menyenangkan dan Tuhan menuntun perjalanan Profesor Dr. Metatron. Duduk sini aja bro. Terima kasih. Salam teman-teman. Nah kelihatan ya. Salam teman-teman. Ketemu lagi ya dengan saya. Mudah-mudahan belum bosan ya, karena saya selalu numpang pansos di tempatnya Pastor Paul Zhang ya. Ini sekarang lagi bertamu ke rumahnya Pastor Paul Zhang setelah sekian lama. Menghilang. Iya. Jadi setelah sekian lama kira udah naik haji kemarin. Iya, pengennya naik haji Pastor. Tapi jadinya naikin haji. Naikin haja. Naikin haja. Astaga, jangan naikin haji. Iya. Ya, jadi ini
topiknya kira-kira kita bahas apa ya teman-teman ya? Sorry, saya geser dulu. Ya, izinkan saya bergabung. Oke. Kita enaknya ngomong apa ya ini ya? Kepala babi. Kepala babi. Ya. Oh, yang kemarin dikirim ya. Kepala babi itu Ya, aduh. biasa Don. Kepala kabis, kepala babi versus kepala tikus. Iya, nggak sip itu. Ya kalau tentang kepala babi yang itu yang dikirimin itu ya suruh masak ya. Sama kepala tikus ya. Itu saya belum update sih ya, soalnya masih terlalu sibuk sama urusan di sini. Jadi yang bisa saya update cuma masalah seputar pengalaman di sini aja sih, karena ini pengalaman baru juga buat saya gitu. Kita update aja itu. Bagaimana kondisinya sekarang setelah memegang KTP Belanda? Ya setelah megang KTP Belanda ya kondisinya ya pertama-tama bersyukur ya, karena setidaknya ada sedikit rasa tenang karena kalau pegang KTP Belanda kan otomatis ada asuransi juga. Ada asuransi, jadi dalam operasionalnya kalau seandainya ketemu kadrun di tengah jalan atau ketemu orang-orang Islam yang barbar gitu ya, tiba-tiba nih ada persekusi ya, karena ciri khas mereka kan persekusi dari dulu ya. Kalau saya mah perkusi. Jadi Main perkusi. Jadi seandainya terjadi satu apa-apa masih ada yang jamin lah ya, masuk rumah sakit atau ya hal-hal negatif yang selalu dilakukan dari umat sebelah ya, umat dan Tapi besok kambing. mau ini tambal gigi dulu ya bro ya. Ya, Nah, tambal gigi dulu besok. ya mumpung semuanya gratis, jadi kita manfaatin ya, tambal gigi kiri kanan atas bawah semuanya Tambal semua giginya pokoknya ganti gigi emas. gitu. Cuma pengalaman lain ya sedikit banyak ketemu dengan di sini banyak orang-orang khususnya apa ya, imigran gelap ya, imigran gelap. Kenapa saya bilang imigran gelap? Karena dalam bahasa Arab gelap itu adalah Muslim ya. Jadi coba teman-teman buka Google Translate, gelap itu sama dengan Muslim. Jadi imigran Muslim yang ada di sini tuh selalu menjadi momok ya, menjadi trending taufik. Setiap kali ketemu ada aja hal-hal baru gitu. Ya saya udah pernah bilang juga di sini bahwa bukan hanya saya dimalingin gitu ya, dimalingin barangnya. Waktu sempat papasan sama mereka ya, tapi saat naik transportasi umum sering ketemu mereka ya. Kenapa saya bisa tahu itu pasti adalah imigran gelap ya? Imigran gelap karena pakai hijab tertutup dan tinggal di pemukiman Arab ya. Saat datang kemarin ke gerejanya Pastor Paul ya di Den Haag, itu melewati beberapa kampung Arab ya. Perbedaan yang paling mencolok ya, karena sebagai saya orang yang ini pengalaman baru buat saya ya, melihat halte-halte bis atau tram yang ada di daerah Arab itu rata-rata kotor, dipiloks, dicoret, banyak puntung rokok bertebaran, ada kertas-kertas sampah di jalan ya. Dan isinya itu sangat amat berlalu lalang orang-orang Arab, dan belum buka puasa mereka udah pada ngerokok ya, ada yang sambil megang apa minuman kaleng lah sambil ngemil ya. Jadi puasa itu ya hanya tameng aja yang ada di Indonesia doang mungkin. Kalau di sini mah mereka nggak puasa ya. Mereka lagi jalan-jalan, makan, ngemil di restoran juga mereka gitu. Terus yang paling mengagetkan itu biasanya ketemu dengan mereka ya, karena saya banyak mengurus dokumen di sini, dokumen saya sendiri berpapasan sama mereka, yang pasti diajak debat di tengah jalan. Bagaimana cara mereka mengajak debat itu? Caranya halus ya.
Biasanya dia akan ngeliat wajah kita, dia agak agak pengen ngomong gitu kan. Terus dia nanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia, kamu dari mana? Oh, saya dari Syria, saya dari Irak, saya dari Yaman, saya dari kok daerah-daerah padang pasir semua. Mukanya udah kelihatan ya. Dan mereka kan pasti akan memuji. Oh, Indonesia ya? Oh, nice. Eh, I know Indonesia. Pasti dia ngomong, aku tahu Indonesia. Dan Indonesia adalah negara Muslim. Itu yang akan dia omongin pertama sebagai bahan basa-basi ya. Padahal itu emang udah basi ya. Dan dia akan mulai mengajak kita untuk memprovokasi tentang keimanan kita secara tidak langsung. Dan dia akan bilang, kamu Muslim? Otomatis saya bilang, tidak, saya bukan Muslim. Nah, dia akan bertanya lagi, kenapa kamu bukan Muslim? Indonesia kan negara Muslim. Ya, saya bilang, saya memang bukan Muslim. Terus akhirnya dia akan nanya lagi, orang tuamu emang Muslim atau enggak? Dia akan bilang, saya bilang, oh, nenek saya, ibu saya semuanya Kristen. Oh, jadi di sana ada orang Kristen juga ya. Itu sebodoh itulah pemahaman mereka dan mulai mereka akan di situ akan terjadi persinggungan ya. Mulai mereka akan nanya tentang eh, apa pendapatmu? Kenapa Tuhan orang Kristen itu bisa mati? Umumnya mereka kan akan kasih pertanyaan itu, kenapa Tuhan Kristen bisa mati? Kami sangat memuliakan Jesus. Dia nggak nyebut Isa ya. Dia nyebut karena dia ngomongnya bahasa Inggris sama saya, dia kan kami sangat memuliakan Jesus karena Jesus itu bagi kami hanyalah nabi gitu. Dan yang akan dia unggulkan karena ini adalah bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu sebetulnya isinya perang doang. Muhammad kan perang bulan Ramadan ya. Maka aduh, tidur. Ya. Maaf ya, tadi bangunin. Jadi mereka akan bilang, oh, kami sedang berpuasa. Ya, mereka akan mengunggulkan bahwa kami sedang berpuasa saat ini, di mana ini bulan yang sangat tepat untuk memohon pengampunan dari Allah SWT gitu. Ya, karena saya sedikit tahu sejarah Kristen ya saya bilang juga. Kebetulan kami juga orang Kristen puasa. Cuma perbedaannya kami tidak semunafik seperti kalian yang selalu menunjukkan bahwa kalian sedang berpuasa. Lu bilang munafik itu bro? Betul, saya bilang munafik. Gila lu. Saya bilang munafik. Karena kenapa saya berani? Negara kafir. Ya karena di negara ini bebas berpendapat ya, gitu. Dan akhirnya mulai terjadi perdebatan, kenapa Tuhan mati apa segala macam. Poinnya selalu di situ. Tapi jawaban yang selalu saya bawa, ya, saya nggak tahu banyak juga tentang Islam. Pasti saya nggak tahu banyak tentang Islam. Tapi orang Islam justru tidak lebih tahu Islam daripada saya, pasti. Ya, mungkin dia bisa bahasa Arab, tapi dia tidak menguasai sejarah dan dia juga tidak tahu Al-Quran. Saya bilang saya tidak tahu banyak tentang Islam, tapi dari seluruh ayat yang saya baca di dalam Al-Quran, saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa memang orang yang Anda sebut Anda sebut Yesus itu memang adalah manusia yang wafat dan disalibkan. Saya tunjukin ayat-ayatnya ya. Contohnya Al-Imran ayat 55, Al-Maidah 117 ya. Di situ menggunakan kata mutawafika dan tawafa yang artinya adalah wafat. Nah, saat mereka ditanyain tentang bahasanya sendiri, mereka akan kebingungan. Mereka bilang, oh ini adalah bahasa dari surga, tidak bisa kamu artikan seperti itu. Jadi itu salah satu dari sekian pengalaman saya selama hampir 2 bulan di sini, teman-teman. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya share. Boleh tanya ya. Ya silakan teman-teman mau diskusi atau ada yang mau nanya. Boleh konsultasi. Iya. Silakan, suaranya jelas ya, teman-teman ya. Yang mau konsultasi Islamologi boleh. Kalau mau tanya tentang internasional politik sama saya. Luar biasa. Oke, jadi kita sudah dengarkan update perkembangan Profesor Dr. Betatron, nggak apa-apa. Legal, ya jelas legal.
Dan Profesor Metatron ini sekarang lagi, jadi malah akhirnya lu jadi agresif ya bro sekarang penginjilan ya. Iya, Jadi agresif ya. agresif. Jadi kita tunggu ya, pasti nanti suatu hari ada banyak jiwa-jiwa dibaptis ini yang sana ya. Nah, tadi malam saya juga diinjili orang, didakwahin orang Pakistan ya, sama ya. Saya banyak, emang kamu pernah lihat Allah? Allah kamu? Nabi kamu aja gak pernah lihat Allah kamu kok. Bingung udah. Langsung skakmat udah. Itu Ibu Dora, silakan Ibu Dora. Saya mau tanya nih sebentar, tanya Oh iya, sebentar.